Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari, Waalaikumsalam hari warahmatullahi. ini kita kedatangan tamu di Kopi Bengoh podcast Antara, itu Bapak Bupati Aceh Barat, Bapak Ramli MS. Selamat datang Pak di podcast Antara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah, yang penting itu yang mungkin yang nomor satu Pak ya. sehat. Ya. Baik Pak, hari ini kita bincang-bincang dengan podcast Antara. Yang menarik adalah 3 tahun kepemimpinan Bapak di sini sudah menuai banyak kemajuan-kemajuan insya Allah, dan Bapak juga digelar dengan Bapak Pembebas Keterisolasian Wilayah Pedalaman. Iya. Ini sebuah zamrud yang mungkin Pak yang menjadi diharapkan bisa kedepannya akan terus lebih baik Aceh Barat dengan penduduknya dengan ada 321 kampung Pak ya. Iya. Kemudian Pak, di dalam visi dan misi Bapak 3 tahun kepemimpinan ini cukup banyak hal yang mungkin sudah Bapak lakukan untuk kemajuan Aceh Barat sendiri. Mungkin bisa disebutkan Pak, misalnya terkait yang pertama adalah bagaimana membebaskan keisolasian di wilayah pedalaman ini Pak. Baik. Untuk semua pendengar, yang pertama sekali Aceh Barat kan 2 pasca landasan pembangunan. Yang pertama pasca konflik, yang kedua pasca tsunami. Di pasca konflik itu kita harus sadar betul bahwa kenapa ada konflik di Aceh. Iya. Itu karena masyarakat Aceh pertama sudah sekian tahun mereka tidak pernah tersentuh pembangunan di daerah-daerah pedalaman. Dengan tidak ada pembangunan termasuk itu jalan infrastruktur, jadi mereka lebih mudah dipengaruhi oleh orang, merasa tersingkir, merasa tidak diperhatikan. Itulah dasar-dasar konflik Aceh. Yang kedua tsunami. Itu ekonomi sudah 15 tahun berakhir setelah lepas tsunami, masyarakat masih belum pulih trauma dan keadaan ekonomi mereka. Maka di sini pemerintah sangat harus merasakan apa kebutuhan masyarakat itu yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kita hanya sedikit di sini. Yang pertama sekali kan kita bikin ring road. Itu 155 km jalan lingkar Aceh Barat. Dan insya Allah hanya 13 km yang belum selesai, namun sudah dapat dilalui semuanya. Itu salah satu hasrat dan hajat hati masyarakat. Dan saya tahu betul kehadiran saya sebagai Bupati Aceh Barat adalah untuk menerima aspirasi rakyat. Apa mereka mau, itulah yang saya lakukan. Semacam perbaikan ekonomi. Itu kita anggarkan melalui Perbu untuk menganggarkan anggaran desa, memberikan modal usaha kepada masyarakat 15 juta per kakak sebanyak 10 kakak per kampung. Dan itu berlanjut. Itu hal-hal yang kita upayakan agar mereka sadar betul bahwa pemerintah sangat mencintai rakyat ini. Itu sebenarnya Pak. Ya. Namun demikian Pak, ini Bapak Bupati ini menarik juga nih, dianggap juga program seperti membebaskan keisolasian daerah, kemudian membangun ring road, ini juga akan dianggap ada kontroversi Pak ya. Terus bagaimana Bapak menyikapi ini, ada orang yang mungkin yang kurang dengan program yang Bapak tawarkan? Iya, mungkin gini, orang-orang yang merasa tidak setuju dengan program-program kita, mungkin mereka tidak pernah merasa hidup di daerah-daerah terpencil. Tapi ketika mereka melihat berapa sedihnya daerah-daerah terpencil, kehidupan mereka, bila mereka adalah merupakan salah satu rakyat kita yang harus kita perhatikan, mungkin suatu saat mereka akan sadar. Dulu pernah waktu saya terobos jalan pertama, periode pertama, orang mengatakan kepada saya, untuk apa kita bikin jalan di situ? Siapa yang jalan di situ? Saya bilang, kasar saya ngomong, bukan minta maaf nih ya. Saya bilang nggak ada jalan manusia, dan mungkin ada binatang-binatang jalan di situ. Iya. Begitu saya terobos jalan itu, sudah datang perusahaan. Datang orang yang ngomong tadi.
minta tanah, minta lahan. Saya ngomong, nih udah datang. Langsung mereka angkat tangan, sudah betul Pak Bupati. Itu betul program Bapak, dia bilang. Kalau kita tidak buka isolasi, saya bilang, siapa yang mau masuk ke sana? Bagaimana mereka bisa bergerak? Dulu hanya sampan mesin mereka pakai di daerah Wela. Begitu kita bebaskan itu, langsung mereka beli mobil. Rupanya uang masyarakat bukan nggak punya. Dengan kita buka itu mereka sekarang sudah giat bertani, berkebun. Dengan kita buka isolasi dan mereka teranyomi, terperhatikan. Disitulah kita membangkitkan motivasi masyarakat untuk nasionalis. Itu adalah merupakan hal yang sangat penting bagi mereka nanti yang suatu saat ini yang tidak setuju sekarang sudah mulai setuju dan tidak ngomong lagi masalah itu. Dan sering saya bawa adik-adik para mahasiswa untuk melihat betapa sedihnya mereka masyarakat di sana. Ada salah satu seorang tim sukses saya dulu waktu saya naik bupati, ketika saya melakukan di tempat yang sangat rumit, saya ajak tentara masuk desa. Saya saya pakai baju tentara. Tim sukses saya tuh nggak mau lagi ketemu dengan saya. Oh, itu udah jadi Pak I katanya. Istilah orang Aceh kan Pak I katanya. Udah di Pak I, nggak mau lagi. Tapi akhirnya sesudah mereka melihat sosok tentara ini bisa jadi imam, bisa jadi ABCD, disitulah mereka melerai dan sadar betul bahwa tentara itu adalah anak-anak orang kampung, anak-anak desa yang paham betul dan merasakan semuanya, yang merasakan bahwa mereka itu bahagian anak-anak mereka. Nah, itu salah satu contoh yang kita berikan ke mereka. Begitu doktrinnya bahwa bencinya rakyat itu kepada kita, bencinya rakyat kepada pemerintah karena tidak pernah tersentuh. Akhirnya hari ini mereka sudah membangun rumah di daerah Antong, Pantonru, Semasuk Lango. Mereka sudah segera membangun rumah besar-besar dengan ada ini. Jadi mereka sudah kreatif, sudah terbangun isolasi. Gitu Pak. Oke, berarti apa yang Bapak lakukan hari ini juga tidak hanya berdampak ekonomi pada masyarakat, tapi juga mungkin lebih jauh adalah menanamkan, yang pertama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Pak ya. Terus kemudian juga menanamkan NKRI itu sampai ke pelosok desa. Dan juga dalam hal ini saya sering berkunjung ke pelosok desa. Itu memang sudah kegiatan saya. Jadi di mana saya lihat mereka tuh ingin dalam suasana misalnya ekonomi misalnya ataupun pertanian, itu di Aceh Barat saya berikan hand traktor sebanyak mengadakan hand traktor 1.000 unit. Sehingga masyarakat hari ini di Aceh Barat menjadi surplus. Nggak pernah terjadi itu. 85.000 ton surplus kita. Mengapa? Kemudian saya adakan lagi yang tidak ada, yang sawah dadah hujan itu saya beli pada masyarakat sumur bor. Jadi apakah 3 hektar, 10 hektar ada satu sumur bor. Itulah melalui itulah yang kita lakukan upaya-upaya masyarakat bertani. Jadi mereka terus. Jadi itu hibah semua dari pemerintah. Itu kita hibahkan. Dan tahun ke depan ini dengan menyahuti dengan COVID ini agak sedikit berubah program-program saya. Ini sudah banyak dana APBK ini kepada pertanian. Mungkin kita nggak tahu kapan berakhirnya COVID ini. Mungkin nanti masyarakat bisa mempersiapkan diri. Sekurang-kurangnya mereka punya makanan ke depan. Kalau memang dunia sudah krisis sekali. Itulah yang saya lakukan. Mungkin salah satu membantu program-program pemerintah nasional untuk ke depan. Baik Pak, tadi Bapak menyebutkan ada 1.000 hand traktor ya, yang sudah kita bantu. Kemudian per desa itu kita berikan 20 juta Pak ya. Per desa. 15 juta per desa. Okay. Bukan per kakak. Oh, per kakak 15 desa. Ya, output dari itu apa Pak?
yang kita harapkan dari itu Pak? Yang pertama sekali hari ini saya melihat satu-satunya daerah yang inflasi di seluruh kabupaten ini Aceh Barat. Inflasi itu kan ada positif dan negatifnya. Iya. Kalau di tempat lain nggak ada inflasi. Saya melihat di Aceh Barat inflasi ada. Itu positifnya, negatifnya apa? Mahal barang. Positifnya apa? Daya beli masih tinggi di Aceh Barat. Itu salah satu yang saya lihat hari ini. Kemudian perputaran dana itu dari masyarakat. Kemudian 80% untuk memajukan kota ini, 80% proyek itu kan saya arahkan ke kota. Ke desa. Ada katakanlah 250 miliar. Sekurang-kurangnya uang 20 miliar kan tersisa pada masyarakat. Jual ABCD. Uang itulah yang mereka turun ke desa, ke kota untuk membeli atau menyekolahkan anak mereka. Nah, ini salah satu upaya-upaya kita untuk memajukan kota sehingga ada keseimbangan. Maka dalam filsafat saya tidak ada, kalau kita bangun kota tidak mungkin kampung itu maju. Tapi hari ini dengan kita bangun kampung, kota ini penuh. Mungkin Bapak bisa lihat nanti di daerah-daerah kita di sini. Di semua warung itu, warung kopi, Honda ataupun motor itu kotor-kotor semua yang singgah di warung kota. Itu menandakan bahwa dia dari desa. Dari desa. Gitu. Ya. Terus Pak, ada satu hal lagi, mungkin tadi ada jalan ring road itu 300 kilometer Pak. Iya, 355 km. Kilometer. Iya. Itu nanti yang tersisa ini di program ini mungkin akan Bapak tuntaskan Pak. Insya Allah tahun 2021 udah selesai. Udah aspal semuanya. Itu hot made semuanya. Insya Allah. Itu luar biasa. Itu program saya itu kalau saya nanti mati, insya Allah tidak akan terbuka mata. Sudah selesai. Dan insya Allah demikian. Jadi apa yang saya bagi dulu kepada masyarakat, semacam bagi karet kepada masyarakat, kebun karet berkakak 1 hektar, dan sawit juga demikian. Dan sekarang ini kan saya bagi pinang untuk masyarakat. Kalau sawit nanti karet sudah turun harga, sawit juga anjlok, ada pinang. Jadi sehingga dengan demikian yang saya lihat hari ini, kalau ada orang-orang ajak demo. Kalau dijanjikan ada demo katakanlah 5.000 orang, paling yang datang hanya 200 orang. Kenapa? Mereka sudah sibukkan. Dan saya yakin sekali ke depan tidak ada lagi pemberontakan yang ada di Aceh Barat ini. Kenapa? Gara-gara pemberontakan itu karena gara-gara perut tidak kerja. Nah, itulah. Jadi kecemburuan sosial itu nggak ada lagi nanti ke depan. Insyaallah. Jadi terus kemudian Pak, selain tadi bahwa Bapak memang telah melakukan terobosan, yaitu program Bapak adalah membangun dari bawah. Iya. Dan itu adalah aspirasi daripada masyarakat sendiri. Baru apa yang mau mereka Bapak, apa yang mau mereka bangun, Bapak yang bangun. Iya. Ini terus komunikasi politik ini Pak dengan legislatif itu seperti Bapak bisa membangunnya ini Pak. Saya melihat gini. Ya. Legislatif mereka dipilih, mereka semua membawa misi. Misinya mereka apa? Membangun rakyat. Ketika itu saya tahu visi mereka membangun rakyat, visi saya membangun rakyat, sesudah kita adukan, ya sudah aman kami. Dan setiap saat tidak pernah gagal pembahasan anggaran, tidak pernah molor pembahasan anggaran. Karena saya sadar betul bahwa yang mereka bahas itu hasil musrembang, hasil aspirasi rakyat. Kami sampaikan ke sana ini aspirasi rakyat. Sehingga mereka tidak bisa mengotak-atik. Sudah selesai. Nah, kalau memang mereka menghambat, berarti mereka berhadapan dengan rakyat mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi inilah yang saya bina komunikasi selama ini dengan mereka. Saya lihat tidak ada persoalan apapun. Di mana ada persoalan ketika mereka mencalonkan diri. Mungkin ada visi-visi mereka yang berbeda. Terjauh terkontrol dalam juga NKRI. Bukan ada celah-celah lain. Buktinya ketika mereka duduk di legislatif tidak pernah memprotes masalah ini, tidak pernah menghambat sasaran-sasaran program pemerintah yang kita lakukan, yang kita ajukan ke sana, gitu Pak. Ya, terus kita kembali ke Pak. Aceh Barat ini merupakan salah satu kabupaten katakanlah punya potensi besar ya di bidang
berbagai sektor, terutama dari sektor wisata dan juga sektor investasi di pertanian dan perkebunan, Pak. Iya. Mungkin program selain tadi perkebunan dan pertanian untuk sektor pariwisatanya punya konsep apa seperti apa, Pak? Ya, di sini ada konsep pariwisata Islami. Ya. Jadi kemarin saya ke kantor Menteri Pariwisata di Jakarta untuk mengajukan program-program pariwisata. Contohnya saya ada bangun wisata Gliria. Jadi wisata Gliria itu antara Gempang dan Melabuh. Itu daerah yang sangat angker. Tempat-tempat orang bergerilya di sana. Jadi insya Allah saya akan bangun itu. Jadi untuk tahap pertama kemarin dulu saya sudah menganggarkan 500 juta, saya beli bibit bibit buah-buahan. Contohnya manggis, langsat, durian sudah ditanam di sana di dalam hutan itu. Dan satu saat nanti kalau kita punya dana kita kembangkan itu pariwisata gerilya. Dan di daerah pantai saya mengusulkan kemarin 160 miliar. Pengembangan pariwisata agar di bidang masalah tempat bersejarah tempat meninggalnya Tuku Umar. Dulu Tuku Umar itu tempat meninggalnya itu kan di pinggir pantai dan sekarang sudah dikikis, sudah 300 meter. Di tempatnya dulu sudah 300 meter dikikis oleh laut. Ada di tengah laut sehari ini. Dan itu saya ajukan agar nantinya itu menjadi wisata Islami dan spiritual sejarah meninggalnya Tuku Umar. Nanti cukup indah kalau desainnya cukup indah saya lihat. Jadi kita bangun di tengah-tengah laut, ya, tempat sekurang-kurangnya ada menara tempat meninggalnya Tuku Umar Juan Pahlawan. Itu sudah ada proposal, saya sudah kirimkan kemarin ke sana. Mudah-mudahan pemerintah pusat nantinya akan melihat ini di dinas sosial di Jakarta. Terus kembali kepada sejarah tadi, Pak. Bapak juga pernah mencanangkan bahwa Melabuh sebagai kota tasawuf ya, Pak ya? Iya. Itu semangat apa, Pak, yang membuat Bapak itu berkeinginan seperti itu, Pak? Begini. Pertama sekali setelah dulu kan sangat sakral, sangat kental Islam di Aceh. Setelah dihantam oleh tsunami dan konflik, pendidikan itu sudah berkurang, pemahaman agama sudah sangat menipis, sehingga moralitas masyarakat sangat tentang ideologi Pancasila sudah mulai terhapus, terkikis, tentang ideologi agama apalagi. Yeah. Maka di sini dengan bangkitnya tauhid tasawuf itu sebagai ikatan, mengikat diri, sehingga rakyat itu mau belajar. Contoh misalnya, oh kamu dari mana? Saya Aceh Barat. Oh ya Aceh Barat. Kamu kan tauhid tasawuf sana Islam sana. Tolonglah kamu jadi imam. Itu kan mengikat diri kita. Mau tak mau kita harus belajar. Hari ini kita lihat sudah penuh masjid. Cuma sekarang ini kan gara-gara Covid. Betul. Nah, gara-gara Covid ini menjadi lemah sendi-sendi ini, segala bentuk lemah. Dan inilah yang menjadi penghambat Covid ini tentang lancarnya roda pemerintahan, terhambatnya roda pemerintahan, terhambatnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada negara dan bangsa ini. Mungkin itu salah satu yang menjadi hambatan bagi kita. Oke. Pak, kembali lagi kita ada beberapa misalnya seperti dulu waktu periode pertama Bapak dulu ada istilahnya mewajibkan rok bagi kaum muslimat di Aceh Barat itu, Pak. Itu seperti apa, Pak? Itulah yang saya bilang tadi, menipisnya. Sehingga pondasi Islami itu mereka sudah melupakan. Mungkin karena dasar pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, ini dasar pendidikan SD, SMP, SMA kan sangat tipis ilmu pendidikan itu. Maka ketika saya di Bupati Aceh Barat, saya wajibkan guru-guru pesantren wajib mengajar di SD dan SMP, SMA. Sehingga di situ terkenang kembali.
Kemudian karena saya melihat Aceh Barat kan disebut Medan nomor 2. Ya. Sama Medan nomor 2. Jadi akhlak ini secara sistem berbusana ini memang betul-betul sudah jauh dengan pandangan Islam. Ya. Termasuk dengan pandangan ideologi bangsa, Pancasila. Maka di sinilah saya melihat, saya melakukan hal ini ada kesopanan. Bukan di sini saja saya lihat masalah-masalah ini. Dan di televisi kan kita bisa lihat agama apa yang melarang, yang boleh menampakkan aurat. Tidak ada satu agama pun yang bisa menampakkan aurat, agama pun di Indonesia ini. Contoh misalnya, kita lihat presenter di TV-TV. Ide dari mana itu mereka? Sehingga mereka bisa telanjang, membuka dada, membuka aurat. Enggak ada. Itu kan salah satu meningkatkan birahi kita. Dan dari semangat inilah saya mencoba sedikit demi sedikit. Itu perlawanan luar biasa. Ditentang saya. Malah saya disebut Bupati Rok dulu. Ditentang saya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan oleh para intelektual, oleh para ulama yang bahwa oleh pemerintah yang bahwa pemahaman Islam itu sudah sangat menipis. Yang menentang ajaran Islam adalah orang Islam sendiri. Ini kesimpulan yang saya ambil dalam beberapa tahun itu. Maka saya sekarang ingin meningkatkan sedikit demi sedikit. Akhirnya saya bentuklah Majelis Taklim. Saya anggarkan anggaran. Mungkin dengan pola-pola inilah untuk memberikan pelajaran kepada para masyarakat, kesadaran-kesadaran yang luar biasa untuk mereka memahami kembali lagi kepada akidahnya Islam ini. Maka inilah lahirnya sebuah syiar ke depan. Mungkin demikian, Pak. Oke. Terus ada satu lagi, kalau nggak salah saya membaca di salah satu media massa, Pak. Iya. Bahwa Bapak juga mungkin Pemda akan melakukan memberlakukan razia pada hari Jumat. Jam sholat Jumat di jalan nasional. Ini gimana, Pak? Itu memang akan saya lakukan. Sudah saya lihat kesadaran hanya beberapa persen lagi yang tidak sadar, langsung kita lakukan tindakan. Mungkin razia di hari Jumat kita bikin palang, tidak boleh lewat. Kecuali yang non muslim. Jadi yang non muslim akan lewat, yang KTP-nya adalah Muslim, silakan masuk masjid dulu. Ini salah satu upaya kita, insya Allah ini akan saya lakukan di bulan 12 ke depan. Jadi apakah ini nanti akan tidak kontroversi lagi, Pak? Memang kontroversi, Pasti ada itu. Setiap orang kan ingin hidup bebas, dan kebebasan itu kan punya aturan. Dan itu tidak pernah, banyak orang mengatakan kepada saya, itu melanggar hak azazi manusia. Saya bilang, itu bukan hak azazi, adalah melanggar peraturan. Kalau melanggar hak azazi, agama orang saya paksa masuk agama kita. Itu melanggar hak azazi. Tapi kalau orang Islam kita suruh solat, itu bukan melanggar hak azazi, menjalankan aturan. Contoh, dulu orang Amerika kan bilang sama saya, kamu itu melanggar hak azazi. Saya bilang, saya masuk ke Amerika, tidak bawa paspor. Anda larang, apakah melanggar Anda tinggalkan Anda itu melanggar hak azazi? Oh bukan, kata no. Apa juga itu melanggar aturan Amerika. Itulah saya bilang. Islam juga demikian saya bilang. Jangan salah tafsir masalah ini saya bilang. Islam saya bilang rahmatan lil alamin, dan Islam adalah salah satunya yang memperjuangkan hak azazi manusia. Tidak ada agama di Indonesia, di dunia ini yang sangat memperhatikan hak azazi manusia. Di mana? Lakum dinukum waliyadi. Agamamu untukmu, agamaku untukku, itu adalah Al-Quran. Sejak Nabi Muhammad sudah ada kita memperjuangkan. Dan yang paling penting, kita lihat santun sekali Rasulullah. Dilarang kita kencing dan buang air pada tanah-tanah yang kering, lubang-lubang tanah yang kering. Kenapa? Takut mati binatang-binatang kecil. Binatang kecil aja dihargai dalam Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong kita melanggar hak asasi, mereka tidak memahami Islam ini. Padahal kalau mereka memahami, tidak akan mereka memusuhi dengan Islam.
Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Bupati yang sudah berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Baik, Pak. Sudah 30 menit rupanya Pak kita sudah melalui waktu yang ini. Dan ada 3 poin yang mungkin yang paling menarik adalah Bapak akan membangun sebuah konsep ekonomi dan konsep Islam untuk memperkuat juga tenaga NKRI di Tanah Tekuumar ini. Terima kasih Pak atas waktunya dan kami akhiri dengan saya punya harapan sebenarnya. boleh. Mungkin ada harapan Bapak mungkin. Jadi harapan saya yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan hidup di negara Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Semoga ini mari kita jaga bangsa ini, negara ini, dan rakyat sangat merindukan kasih sayang pemerintah dalam segala sikap. Kemudian mari kita balas jasa rakyat untuk semuanya. Karena kehadiran pemerintah adalah rakyat melakukan. Marilah kita wujudkan pengabdian hanya kepada rakyat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak atas perbincangan dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.